Untuk selanjutnya kita narasumber kita yang terakhir hari ini ya, yaitu kita dari pengelolaan usaha jasa dan standarisasi pertambangan mineral dan batu bara yang disampaikan oleh Kasubdit Usaha Jasa dan Standarisasi, yang dalam kesempatan ini disampaikan oleh Pak Anton Priangga Utama. Pak Anton Priangga, semangat pagi Pak Anton. Mute sama source-nya. Oh, hostnya nakal Pak Anton, ya. Nggak dibuka-buka. Oke ya, makasih Pak Anton. Pak Anton Priangga. Jadi kita mohon maaf juga kepada para peserta. Ya. Kita minta waktu lebih 20 menit sampai 25 menit dari jam 12. Dan ini materi yang sangat penting buat kita semua. Walaupun nanti kita juga ada lagi seminar terkait dengan usaha jasa dan standarisasi, terutama usaha jasanya. Jadi dari perusahaan-perusahaan IUJP. Dan berharap juga nanti dari teman-teman Direktorat Teknik tetap bisa menjadi keynote speaker dalam setiap seminar kita yang ada 6 ke depan ya. Kemudian Pak Anton Priangga ini sekarang posisi beliau adalah di Kepala Seksi Standarisasi Mineral dan Batu Bara, dan sebelumnya ya sebelumnya di standarisasi, sekarang di usaha jasa ya. Jadi sudah di dua kasih itu sudah dipegang beliau dan sangat pengalaman sekali di usaha jasa. Jadi kemudian S1 dan S2-nya sama ya, sama-sama di geologi, cuman beda kampus, banyak alumninya beliau. Di UPN alumni, di UGM juga alumni. Jadi temannya teman di UGM, oke, alumni UGM, ya saya alumni, ya kan? UPN, ya saya alumni. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Mari kita teman-teman para peserta webinar kali ini, mari kita saksikan ya materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yang luar biasa hari ini, Pak Anton Priangga Utama, STMT. Kepada Pak Anton kami persilakan. Waktu 15 menit Pak Anton. Terima kasih Pak Wahono. Sebelumnya izinkan kami pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan siang hari ini ya, menjelang tengah hari, kami menyapa kepada para senior ini. Di sini banyak sekali para senior kami. Yang terhormat ya Pak Eko ya, kemudian kami juga menyapa kepada Dewan Pengurus ya, pengurus, kemudian pengawas dan pengarah begitu ya, dari Bapak-bapak Ibu dari APKPI, dan kepada rekan-rekan teman-teman inspektur tambang dan juga para praktisi ya, rekan-rekan PJO, kemudian teman-teman KTT yang kami banggakan pada kesempatan siang hari ini. Izinkan kami pada kesempatan ini akan menyampaikan ya sebagaimana telah disampaikan oleh panitia, yaitu terkait dengan pengelolaan usaha jasa dan standarisasi ya. Baik Bapak Ibu, saya izin Pak Wahono bisa saya share dari tempat kami. Sebentar, silakan, saya buka dulu. Wah, ini Pak udah terima kasih. Langsung terima kasih Pak. Karena udah 15 menit tadi. 15 menit dan tidak boleh terlalu lama pesannya itu begitu ya. Karena sudah menjelang. Baik Bapak-bapak, langsung saja. Jadi kalau kita berbicara mengenai usaha jasa, kami mohon maaf pada kesempatan siang hari ini kami hanya menyampaikan kebijakan-kebijakannya saja, bahwa dalam slide ini Bapak-bapak kami hanya ingin menunjukkan bahwa peran perusahaan jasa itu dalam memutar roda perekonomian, dalam menciptakan multiplier efek ganda itu sangat besar ya. Termasuk yang positif dan juga yang negatif ya. Yang negatif tadi sudah disampaikan oleh Mbak Theo dan nanti akan sedikit kami juga ulas, sudah disinggung tadi. Nah, ini merupakan cambuk bagi kami dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ya yang terkait usaha jasa. Nah, ini pada slide ini akan menunjukkan bahwa usaha jasa merupakan salah satu industri yang merupakan pencipta daripada multiplier efek atau efek ganda tadi. Mulai dari kecilin. Bagaimana? Halo? Slide-nya Pak Kapten. Slide-nya terlalu besar. Nggak kebaca Pak Kapten. Terpotong ya? Kapten nggak bisa baca. Kapten bisa baca, kita nggak bisa baca. Terlihat ya Pak ya? Ya.
Nah, kalau kita ketahui Pak, dari berdasarkan triwulan 1 ya, kita mendapatkan triwulan sampai dengan triwulan 1 2020 itu kita ada 712 pemegang IUJP Pak, ya total. Ini termasuk yang perpanjangan, ya perpanjangan atau perubahan. Untuk perpanjangan perubahan tidak kita hitung penambahan ya, kita tidak hitung, tetapi tetap satu gitu. Kemudian penerimaan negara juga meningkat ya dari 66 ada sedikit peningkatan ya sekitar 6,52 sekian triliun. Kemudian untuk investasi juga realisasi adalah sekitar 56, sekian 44,14 triliun. Nah, ini Bapak-bapak yang menjadi sebetulnya intinya itu di sini, Pak. Sudah disebutkan oleh Bu Direktur tadi ya, perubahan daripada Undang-Undang 4 2009 menjadi Undang-Undang 3 2020. Bapak-bapak, Ibu, akan saya ingatkan bahwa dengan perubahan ini Undang-Undang 4 2009 tetap dibaca. Ya. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan saya mohon maaf saya terlalu detail nanti waktunya nggak cukup. Nanti kita lanjutkan untuk detailnya di seminar-seminar berikutnya. Tetapi di sini akan saya garis bawahi bahwa kalau tidak disebut di dalam Undang-Undang 3 artinya masih berlaku di Undang-Undang 4. Ya. Kalau tidak disebut apakah dia itu dicabut atau dirubah, berarti tetap dia itu berlaku. Sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang 4 2009. Contoh, kalau Bapak Ibu perhatikan, di Undang-Undang 3 tahun 2020, setelah pasal 25, loncat menjadi pasal 28. Apakah pasal 26 dan pasal 27-nya tidak berlaku? Tidak, Bapak Ibu, tetap berlaku. Ya, silakan. Pasal 126 itu apa, 127 itu apa, nanti mohon maaf, ya, 126 dan 127 silakan Bapak Ibu cek ya di Undang-Undang 4 2009. Itu masih berlaku, Pak, ya. Jadi kalau ada yang mengatakan sudah tidak berlaku lagi dan tidak diatur lagi penggunaan afiliasi gitu. Nah, ya, silakan buka Undang-Undang 4 pasal 126. Oke, jadi intinya Bapak-bapak, di paradigma baru 180 derajat terhadap pengusahaan, usaha jasa maksud saya, terutama di bidang penambangan. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu rekan-rekan para kontraktor ya, implementasi dari pasal 124 ayat 3 huruf I, yaitu yang semula bidang penambangan itu hanya sebagai konsultan dan perencana, melalui Undang-Undang 3 tahun 2020 menjadi pelaksana. Sehingga bunyinya ya menjadi, ingat, Undang-Undang 4 masih berlaku. Penambangan di Undang-Undang 4 hanya sebagai konsultan dan perencana. Sedangkan di Undang-Undang 3 tahun 2020 naik kelas menjadi pelaksana. Sehingga bunyinya untuk penambangan bisa sebagai konsultan, perencana, dan pelaksana. Ya, itu Pak. Nah, nanti juga Bapak-bapak Ibu ada paradigma baru di dalam pengusahaan, saya bilang perizinan berusaha, terutama jasa inti. Ya. Apabila dia berisiko menengah seperti konsultan dan perencanaan, cukup dia memiliki sertifikat standar. Nah, kalau dia pelaksanaan, baru memiliki IUJP. Itu perbedaan yang sangat fundamental ya. Sekali lagi, IUJP hanya untuk perusahaan jasa inti, jenis kegiatan pelaksana. Ya, itu sebetulnya intinya di situ. IUJP. Jadi nanti kalau yang untuk konsultan dan perencana apa Pak? Perlu izin tidak? Tidak perlu izin. Namanya sertifikat standar ya. Dia kita masukkan di dalam kategori klasifikasi memiliki risiko menengah. Jadi RUU Cipta Kerja ini nanti dah terlalu lama Pak. Mohon izin. Nanti pada saat seminar berikutnya tentang usaha jasa itu akan saya ulas detail karena nanti akan kita bandingkan antara Undang-Undang 4 dan Undang-Undang 3 serta hulunya. Hulunya itu apa? RUU CK. RUU Cipta Kerja. Nah, begitu ya Pak ya. Baik, kemudian saya lanjutkan
Nah, Bapak-bapak, seperti kami tadi sampaikan bahwa Undang-Undang 3 2020 pasal 124 ayat 3 huruf I itu merubah paradigma, yaitu yang semula teman-teman melaksanakan kegiatan coal getting atau mineral getting dengan skema bisnis rental, ya, skema bisnis rental. Ingat, rental tidak boleh menggunakan operator atau driver. Kalau dia menggunakan operator atau driver, itu namanya jasa. Ya, contoh KBLI sekarang sudah launching Bapak Ibu KBLI 2020 ya, pada kesempatan nanti suatu ketika nanti akan kita bahas KBLI 2020 terimplementasi terhadap perusahaan jasa. Tetapi yang saya pakai masih KBLI 2017 ya, di mana perbedaannya Bapak-bapak, kalau namanya perusahaan jasa, Bapak cukup menggunakan KBLI 09900 untuk 12 bidang usaha. Ya, itu namanya kode KBLI Sapu Jagat. Hati-hati. Di tenaga kerja. Ada kode KBLI. Nanti itu kita bahas pada saat berikutnya, session berikutnya, ya, seminar berikutnya. Tetapi di sini saya hanya ingin menjelaskan di dalam slide ini, Bapak-bapak, bagi teman-teman kontraktor akan dibuka selebar-lebarnya kesempatan untuk melaksanakan kegiatan coal getting atau mineral getting. Namun, belum selesai Pak. Namun, yang Bapak lakukan harus memiliki kontrak, ya, melaksanakan kegiatan atau kontrak dengan asas patut, wajar, dan transparan. Ya, seperti apa patut asas yang patut? Ya, kontrak yang patut, wajar, dan transparan. Nah, itu apabila Bapak-bapak melakukan coal getting atau mineral getting tidak sebagai pemegang IUP. Pemegang IUP juga bisa melakukan coal getting atau mineral, bukan bisa, harus melakukan coal getting atau mineral getting. Tetapi apa bedanya dengan pemegang IUJP? Ya, itu Pak. Karena begitu Bapak kepleset, 158 menghadang. Ya, ketentuan pidana. Oke? Ketentuan pidana di Undang-Undang 4, Undang-Undang 3 juga masih ada. Ya, perubahan sedikit terkait IUP. Tadi itu karena sudah disampaikan oleh Pak Jajat, ada perubahan nomenklatur. Nah, nanti akan kita sesuaikan. Hati-hati Pak ya, hati-hati. Kemudian, ini tadi sudah disebutkan berkali-kali mengenai kaidah teknik pertambangan. Tadi Bu Direktur sudah menyebut ya di awal bahwa pengawasan usaha jasa, ya, kegiatan usaha jasa itu terdiri dari dua. Apa yang dimaksud dua itu tadi, dua golongan tadi, yaitu penerapan kaidah teknik usaha jasa yang baik serta tata kelola. Nah, itu Pak, dua hal ya. Untuk penerapan kaidah teknik usaha jasa yang baik, itu yang pertama adalah teknis pertambangan. Tadi sudah disampaikan ya oleh Mas Bang Wiskan tadi pagi ya. Konservasi mineral batu bara sudah komplit disampaikan oleh Bang Albert ya. Keselamatan kesehatan kerja sudah dikomplit tadi disampaikan oleh Mbak Theo. Ya, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi pasca operasi sudah disampaikan oleh Mas Kang Jajat. Ya, kemudian pemanfaatan teknologi tadi sedikit disinggung oleh Bang Wiskan. Nah, ini kemudian termasuk antara lain adalah terkait dengan pengangkatan kepala teknik penanggung jawab teknik dan lingkungan ya, kemudian PJO yaitu penanggung jawab operasi. Nah, di sini kita juga harus mengetahui banyak sekali pertanyaan apabila suatu daerah memiliki beberapa tambang, apakah dia juga harus memiliki beberapa PJO. Nah, kita perhatikan ya, nomenklatur bahwa PJO ini adalah bertanggung jawab kepada KTT atau PTL. Nah, kita lihat di suatu lokasi apabila di situ juga ada misalnya KTT, misal KTT dibagi-bagi untuk setiap tambang, berarti PJO-nya pun juga akan menyesuaikan ya. Ini saya rasa, kemudian saya lanjutkan, izin. Nah, ini pembinaan pengawasan yang dilakukan selama 2017 sampai 2019 secara umum ditemukan. Nah, ini adalah yang pertama Pak, bahwa pelaksanaan kegiatan jasa pertambangan itu tanpa izin atau izinnya tidak sesuai. Dia memiliki IUJP. Minggu ini kami sudah menghentikan 5 ya, kalau nggak salah. Menghentikan sementara 5 kontraktor ya, karena mulai yang parah tidak memiliki IUJP,
dan sampai dengan yang soft, memiliki IUJP, tetapi di dalam diktum kedua, perhatikan, mulai dari KTT, PTL, pengawas operasional, diktum kedua SK IUJP. Nah, di situ menjelaskan jenis kegiatannya, apakah dia itu perencana, konsultan, atau pelaksana, kemudian adalah bidang usahanya, dan terakhir adalah sub bidang usahanya. Itu semua ada di dalam diktum kedua, ya, di dalam SK IUJP masing-masing. Nah, sehingga ternyata kayak kemarin ya, ternyata konstruksi nggak punya di IUJP, ya terpaksa, ya kan, mau nggak mau. Ada satu lagi juga sama, memiliki IUJP tetapi bidangnya tidak ada yang dilakukan. Nah, itu perlu dilakukan perubahan atau penambahan bidang usaha, ya, atau misalnya ada yang sudah habis, nah itu sedang proses, ya sudah, kita hentikan dulu. Kita hentikan sampai nanti, ingat, yang namanya tanda terima berkas dari PTSP atau BKPM bukan merupakan izin. Sehingga begitu menunjukkan tanda terima berkas, kita tetap hentikan kegiatannya, ya. Itu tadi, tanpa izin atau izinnya tidak sesuai. Kemudian tidak menyampaikan kewajiban pelaporan. Nah, mungkin Bapak-Bapak sudah terima surat cinta kita kan, ya, beberapa minggu ini atau minggu lalu, ya. Nah, itu sudah kelewat, Pak. Sudah 60 hari, Pak. Ya, ini sudah kami beri kesempatan 30 hari. Ya, kita masih tambah lagi. Enggak, sudah kita kirimkan surat cinta. Ya. Kemudian tidak adanya PJO. Nah, ini tadi seperti kami sampaikan, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang jasa-jasa yang non-inti? Tentu kalau yang namanya non-inti, tentu itu adalah merupakan supporting dari perusahaan-perusahaan jasa inti, ya. Memang dia tidak selalu berada di lokasi, sehingga kita melihat ada 3 hal. Yang pertama kita lihat dulu adalah jumlah karyawan yang di site, ya, menetap di site, kemudian adalah kompleksitas pekerjaan, dan yang ketiga adalah resiko daripada pekerjaan itu sendiri. Nah, Bapak-bapak lah, baik itu Bapak-Bapak dari PTL maupun KTT lah yang bisa melihat apakah perlu PJO atau tidak. Pak Anton, 3 menit lagi ya Pak Anton ya. 3 menit lagi ya, siap. Terima kasih Pak. Kemudian belum tersedianya prosedur untuk menentukan kualifikasi perusahaan yang akan bekerja di wilayahnya. Ini bagi pekerjaan rumah bagi teman-teman KTT. Mohon maaf, kebablasan. Ini tadi sudah disampaikan Mbak Theo ya, saya ini. Jadi memang betul Mbak Theo, saya akui bahwa kejadian kecelakaan ya terjadi melibatkan kepada pekerja dari perusahaan-perusahaan kontraktor. Ya, oleh sebab itu untuk jenis pelaksanaan kegiatan usaha jasa inti itu tetap memerlukan yang namanya izin atau yang biasa kita sebut IUJP. Nah, ini kita sekarang mulai menggiatkan kegiatan mungkin dari teman-teman dari subdit standarisasi usaha jasa kita yang terus ya dengan menggunakan, ya mau nggak mau kita dengan memanfaatkan teknologi informasi ya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Saat ini udah kurang lebih ada sekitar 10 perusahaan dan akan kita teruskan sampai dengan akhir tahun nanti dengan metode online ya. Oke. Nah, ini pembinaan pengawasan ya secara virtual meeting ya sudah mungkin Bapak-bapak seperti di Kedeko, Borneo Indobara, kemudian Arutmin, Marunda ya, kemudian Antang Gunung Meratus itu kayaknya sudah semua itu kemarin. Nanti ke depannya kita akan terus dengan meningkatkan metode ini, Pak. Saya rasa ini tantangan di era pasar global, Bapak-bapak. Sekarang kita terkait dengan pengelolaan standarisasi. Nah, kita harus di sini kita berfungsi sebagai yang namanya wasit ya. Kapan produk-produk ini dari luar ini boleh masuk ya, tenaga kerja, jasa, dan bagaimana cara kita membina tenaga kerja, produk kita bisa diakui secara internasional. Ini intinya seperti itu. Ya, produk tidak aman, peningkatan biaya produksi, peningkatan harga. Nah, ini harus kita antisipasi dengan standarisasi dan kompetensi. Standar kompetensi. Nah, ini saya rasa ini pengertian-pengertian saja, nanti kita lewatkan saja. Nah, ini mengapa perlu sertifikasi, konsumen pemerintah membutuhkan jaminan ya.
barang, jasa, proses, sistem digunakan memiliki persyaratan yang telah disepakati, telah ditetapkan. Ya, sertifikat ini, mohon maaf. Jadi mohon maaf Bapak-bapak. Nah ini kita harus melakukan pengelolaan kebijakan kita adalah melakukan sinergi dan harmonisasi terhadap penerapan SKKNI. Kemudian dalam rangka peningkatan percepatan untuk peningkatan kompetensi. Nah ini Bapak-bapak kebijakan kami ya mulai dari harmonisasi, pengembangan, penerapan dalam kerangka pembinaan dan pengendalian standar kompetensi. Tujuannya adalah ya kita melihat bahwa tuntutan kompetensi terhadap sumber daya atau tenaga kerja mulai dari kita adaptasi terhadap tuntutan secara global, kemudian sistem industri ya 4.0 saat ini tentu diperlukan kompetensi tenaga ahli yang mengikuti. Kemudian regulasi, aturan tentu akan kita susun, kita menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang akan diterapkan ke depannya. Ya, Undang-Undang RUU Cipta Kerja kami informasikan sudah selesai dibahas, sudah tinggal menunggu sinkronisasi. Nah, sinkronisasi dari Badan Legislatif DPR RI. Tapi kontennya sudah selesai dibahas. Nah, mengapa menggunakan kompetensi ini Bapak-bapak ya untuk mendapatkan orang yang sesuai dengan jabatan pada saat ini, kompetensi atau jabatan yang semakin kompleks, perkembangan teknologi dan informasi, ini gaya hidup. Kemudian 4 tuntutan untuk berpikir strategis serta meminimalisasi gap dan tuntutan perkembangan organisasi. Saya rasa itu Pak Wahono yang dapat kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mungkin pada kesempatan yang akan datang secara detail akan kami sampaikan demikian Pak Wahono. Terima kasih. Pak Anton Priangga, pertama terima kasih sudah penjelasan. Waktunya terbatas tapi saya pikir secara keseluruhan sudah tersampaikan, belum secara detail. Mudah-mudahan di event berikutnya ada 2 event berikutnya Pak yang minta melibatkan dari usaha jasa juga ini. Ya. Dari 6 ya ada 2 itu. Yang pertama itu terkait dengan usaha jasa pertambangan, nanti kita ada ngumpul perusahaan jasa pertambangan. Ya. Yang kedua nanti yang berikutnya minggu depan juga terkait dengan kompetensi Pak, standar kompetensi, pembicara dari LSP. Saya catat Pak. Jadi jasa berikutnya deh Pak ya, ini rangkaian ya, masih dalam satu rangkaian ya Pak ya? Masih Pak, minggu depan itu tanggal 8 itu kita masalah kompetensi Pak. Nanti pembicara-pembicara LSP, nanti harapan kita teman-teman dari Direktorat Teknik tetap menjadi pembicara buka lah di sana ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Pak Anton Priangga.